Black Pals. Biasanya kan kalau kendaraan itu rodanya 2 atau 4. Tapi ini beda, Pals. Kendaraan ini rodanya 3. Gue sebutnya three wheelers aja deh ya. Menurut gue ini unik banget sih. Dari bentuknya, tampilannya. Yakin deh kalau gue nyetir three wheelers ini bakal diliatin sama orang-orang di jalan. Nah, gue udah janjian nih buat ngobrol sama Om Doni, pemilik sekaligus produsen dari SM Three Wheelers. Pasti pada penasaran kan sama detail-detailnya? Let's go, Pals! Halo Black Pals, gue Karen. Sekarang gue lagi sama Om Doni. Om Doni ini pemilik dari Three Wheelers di belakang kita. Halo, nama gue Doni Arianto dari Studio Motor. Di belakang gue ini adalah kendaraan custom bergenre three wheeler. Om Doni gimana kabarnya? Baik. Oke. Karen apa kabar? Baik juga. Oke. Om Doni sekarang kesibukannya lagi ngapain aja? Kesibukannya sekarang tetap bergumul di dunia custom. Oke. Terus ngedevelop motor listrik. Oke. Sekaligus juga three wheeler ini. Om Doni bisa jelasin nggak sih ke Black Pals? Black Pals pasti penasaran nih tentang three wheelers ini. Sebenarnya dari kapan Om Doni ngebangun three wheelers ini? Sebetulnya kalau untuk bicara tentang kendaraan three wheeler ini, itu udah ada mulai sejarahnya mungkin tahun 1920-an ya. Waktu itu dikenalin sama salah satu pabrikan atau workshop di Inggris namanya Morgan. Nah, bicara tentang three wheeler untuk kendaraan custom berjenis three wheeler ini gue bukan yang pertama karena beberapa teman sudah ada yang membuat three wheeler. Tapi mungkin yang basicnya dari engine mobil yang memang masih kebanyakan dipakai sama orang, ini di belakang gua pakai Daihatsu Ceria, mungkin kita yang pertama. Wah, keren banget ya Black Pals. Pasti Black Pals juga penasaran nih. Ide awal dari bikin three wheelers ini tuh dari mana sih Om kalau boleh tahu? Idenya sebenarnya terinspirasi dari tadi yang gua sebutin, Morgan. Oke. Kebetulan Morgan itu keluar varian Super 3, dia udah pakai mesin inline 3 silinder dari Ford 1500 cc. Makanya akhirnya gua sama teman-teman di Studio Motor, oke lucu juga ya kalau kita bikin pakai basic engine mobil. Nah sekarang nih yang di belakang kita ini pakai basic engine Daihatsu Ceria. Oh, jadi basicnya mobil Daihatsu. Daihatsu Ceria 850 cc 3 silinder. Nah, di sini pasti Black Pals penasaran banget nih Om. Boleh dijelasin nggak sih kenapa Om milih mobil Ceria, Daihatsu Ceria tadi ya, untuk jadi basic three wheelers ini dari sekian banyak tipe three wheelers sekarang ini? Pertama sebenarnya mesinnya Ceria compact Ran, jadi nggak terlalu besar. Jadi sebenarnya kita tuh udah bikin jig frame, jig mounting untuk frame itu memang sampai kapasitas 1000 cc basic mobilnya. Nah pilih Daihatsu Ceria karena pertama murah. Oke. Jadi basic engine-nya, basic mobilnya sendiri murah. Dan sementara kita masih bisa pakai suratnya Ceria ini. Walaupun nanti memang pelan-pelan gue akan urus tuh untuk proses rubah bentuknya. Oh, Gitu. Terus di luar itu kalau kita pakai mesin V-twin kan harganya udah mahal tuh Ran. Jadi gue sebenarnya pengen ngerangsang banyak orang untuk bisa punya three wheeler. Kendaraannya unik, dia bisa pakai kemana-mana tapi harganya nggak terlalu mahal. Wah, menarik banget ya Black Pals. Udah mesinnya unik, bentuknya juga keren banget, tapi harganya tetap murah. Ya. Boleh nggak sih Om dijelasin secara detail si three wheelers ini? Three wheelers ini sebenarnya kita bangun, kita tuh start bangun sebenarnya bulan Mei kalau nggak salah. Jadi pertama kali ini prototipe pertama sebenarnya. Wow. Kita udah lanjut ada prototipe kedua, ada penyempurnaan sebenarnya. Karena kan basicnya sebenarnya basically kan kita sebenarnya ini prosesnya R&D juga supaya nanti orang pada saat bawa juga dia bisa lebih nyaman bawanya untuk perjalanan jarak jauh. Makanya kita juga sekarang masih tetap proses development sih Ran, untuk bisa menghadirkan kendaraan custom nyaman dan aman untuk dipakai. Oke Om, jadi gini Om, Black Pals juga pasti semuanya di sini penasaran kan. Biasanya three wheelers itu bannya satu di depan, yang di belakang dua. Kenapa sih Om memilih untuk mobil ini bannya jadi 2 di depan dan di belakang 1? Kalau bicara three wheeler kan sebenarnya kan kendaraan roda 3 ya. Beca tuh three wheeler sebenarnya.
rodanya 3. Oh. Nah, kalau tadi yang Karen sebutin sebenarnya kalau semua di dunia custom gitu ya, atau di umumnya kita lebih sebutnya trike gitu kan. Jadi yang kendaraannya roda 1, di depan 1, di belakang 2. Nah, nggak tahu kenapa memang sebenarnya gue juga nggak tahu yang sejarahnya ini ya. Jadi memang Morgan selalu nyebut bahwa saya produknya adalah Morgan three-wheeler. Nah, memang ciri khasnya adalah rodanya depan 2, belakang 1 gitu kan. Jadi akhirnya ya kita ikutin lah. Tapi aku setuju sih sama Om, emang kerenan kayak gini. Ini keren banget sih, bannya 2 di depan, 1 di belakang. Beca 2 di depan, 1 di belakang. Tapi Om, aku mau tahu juga untuk bantingannya sendiri gimana Om, three-wheelers ini? Wah, pokoknya lo harus nyobain sih Ran. Maksudnya impresi gue pada saat bawa sebenarnya nggak jauh beda sama kita bawa mobil. Cuman yang bedanya adalah rodanya di depan, di belakang cuma 1. Nah, adaptasi yang gue rasain tuh, ya mungkin kan kalau lo bawa mobil terus ada lubang gitu, kita menghindar kan. 2 di depan udah lolos nih. Kadang-kadang yang kena di belakangnya. Itu adaptasi tuh, adaptasi gaya mengemudi. Tapi kalau bicara tentang bantingan suspensinya enak ya. Gitu. Kebetulan ini juga kakinya kita riset sendiri gitu kan. Upper sama lower armnya kita buat sendiri. Terus enak sih ya. Berarti selain dia udah keren banget nih, dia harus nyaman dan aman juga dong. Iya pastilah ya. Maksudnya ketika kita ngebangun kendaraan custom, entah motor atau mobil, pasti kan kita juga pengen bisa pakai, kita pengen bisa nikmati. Harus nyaman juga pasti bawa ya. Iya, kalau kayak gerobak kan gak enak banget rasanya kan. Mungkin Black Pulse ada yang notice juga, tapi aku mau tanya sama Om, sebenarnya desain mobil ini mirip sama mobil hot rod gak sih Om? Genrenya udah jelas beda ya, gitu kan. Kalaupun orang terus ngelihat secara dari depan, ada sebagian yang mirip hot rod segala macam, itu sebenarnya lebih ke persepsi sih. Tapi sebenarnya secara genre beda. Antara hot rod dengan three-wheeler tuh, itu satu style, satu genre yang jauh berbeda sebenarnya. Karena kalau hot rod praktis 4 roda, gitu. Tapi ketika memang, ya ketika gua bangun ini, terus ada orang bilang, wah depannya mirip-mirip kayak hot rod ya, itu kan lebih ke persepsi ya. Persepsi orang, iya benar. Masing-masing orang ya. Tapi gue penasaran nih Om, dari mobil cerianya sendiri ini, ada nggak beberapa bagiannya yang masih terpakai? Oh banyak. Jadi engine, transmisi, terus bahkan tangki bensin kita masih pakai punya Ceria. Terus sistem pengeremannya pun kita juga masih pakai punya Ceria. Jadi gue lebih suka memanfaatkan barang bawaan dari mobilnya karena kita yakinin itu safety kan, gitu kan. Jadi fungsi remnya semua segala macam ini part remnya semua, sistem remnya itu semua masih pakai Ceria. Kaki-kakinya yang beda. Gitu. Untuk kaki-kakinya memang kita desain sendiri, terus custom, terus pakai beberapa part bawaan mobil juga, tapi nggak pakai bawaannya Ceria. Kalau sasisnya gimana Om? Sasisnya kita buat. Jadi sasisnya kita pakai pipa seamless 1 inch. Jadi sasisnya ini full tubular. Oke, keren banget ya Black Pulse. Jadi kita mau pengen tahu nih Om, di-spill sedikit dong perjalanan Om pakai mobil ini, udah kemana aja? Sebenarnya baru kemarin nih, baru hari, sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 28. Tanggal 25 tuh kemarin kita baru balik, jadi mobil ini kita jajal kemarin dari Bali sampai ke Jogja. Sebenarnya pengen sampai Jakarta dan cuman waktunya udah terlalu mepet, terus udah dihubungin juga nih sama teman-teman dari Black Experience kan, Om kapan bisa syuting segala macam. Jadi finally kita putusin sampai Jogja. Tapi seru banget. Seru banget. Iya. Pesan-pesan Om pas naik mobil ini gimana pas dari Bali ke Jogja itu? Gue udah pernah touring pakai motor, terus gue udah pernah perjalanan jauh juga pakai mobil. Nah ketika pakai three-wheeler ini kan memang pengalamannya, sensasinya beda banget. Pasti. Asli ngerasainnya beda banget karena ketika kita bawa, emang gaya kita itu emang seperti kayak kita bawa motor. Kita pakai jaket, pakai glove, terus pakai buff atau pakai masker sama pakai helm. Jadi memang ada pengalaman yang beda banget sih yang gue rasain sebenarnya ketika kemarin tuh kita ngelakuin perjalanan jarak jauh. Hampir kemarin tuh total 986 kilo ya. Wah, dari Bali. Juga. Iya karena nggak bisa lewat tol kan, rodanya cuma 3. Terus ya beda laran pokoknya. Keren banget ya pasti. Kayak di film-film gitu. Kita ngerasainnya pokoknya
tetap pegang setir, tetap ada kontrol pedal, gas, rem dan kopling. Mode berkendara kita tuh benar-benar kayak bawa mobil kan. Cuman style kita kan beda. Stylenya anak motor, tapi yang terus, dibawa mode mobil. Iya, terus open cup kan, karena ini kan nggak ada atapnya. Iya, jadi emang kita tetap harus pakai helm, karena memang syaratnya memang tetap harus pakai helm buat standar keselamatan. Iya. Terus reaksi orang-orang gimana nih Om pas ngeliat three wheelers ini? Reaksinya macam-macam lah pokoknya. Pas dari mulai di jalan, orang terus kita ngeliat tuh dari kaca spion tengah orang ngerekam. Terus orang yang berpapasan tiba-tiba noleh, belum lagi anak-anak kecil kan. Anak kecil seneng banget tuh ngelihat. Begitu masuk kapal juga, terus tiba-tiba bikin heboh satu kapal di penyeberangan. Wah, naik kapal juga loh. Naik kapal penyeberangan gitu kan. Nah, walaupun ada kejadian unik nih, jadi pada saat kita masuk Pelabuhan Gilimanuk, banyak yang nyangka ini tuh kayak sepeda gayung. Serius, jadi kita tuh diarahin masuk lewat jalur motor yang sebenarnya loketnya kan nggak bisa tuh. Kita terangin ini mobil gitu kan, begitu ngeliat SNL ya mobil, akhirnya kita masuk lewat jalur mobil. Oh, baru boleh lewat jalur mobil. Tapi begitu masuk ke kapalnya, waduh, orang-orang benar-benar langsung pada ngeliatin, nanya segala macam. Om sendiri atau sama siapa pas waktu itu? Kita jalan karena kebetulan dari Jakarta ke Bali mobil ini di three wheeler, salah satu three wheeler itu yang prototipe 2 kita gendong dulu, kita towing dulu karena ada event. Terus balik itu ditemenin sama satu mekanik, sama di mobil bareng sama istri. Wah, keren banget. Jadi Om sama istri Om berdua-dua nih di sini. Yoi, enak. Keren banget ya Black Pulse ya. Kalau orang-orang yang ngelihat sendiri itu ada yang pengen buat kah, atau pengen beli, atau jadi tertarik banget sama three wheelers, ada nggak? Ada beberapa. Bahkan sebenarnya nanti gue sendiri sempat kepikiran untuk ngecoba three wheeler ini bisa direntalin nanti di Bali. Karena kelihatannya keren juga sih ya, direntalin di Bali gitu kan, bisa dipakai sama turis, jalan-jalan segala macam. Gimana nih Black Pulse, tertarik gak kalau misalnya Om Dani ngerentalin three wheelers kayak gini? Kalian pasti tertarik banget dong, harus coba ya. Kalau boleh tahu nih Om, three wheelers ini tuh satu-satunya atau Om juga buat yang lain juga? Yang kemarin dibawa dari Bali ke Jogja itu prototipe 2 yang warna silver. Terus kita juga sekarang lagi ngebangun, lagi ngedevelop yang versi EV-nya. Wow. Gitu. Jadi kita lagi bikin versi EV, sekali ngecharge kurang lebih bisa 250 kilo. Nanti gua kabarin ke lu lah kalau udah jadi ya kan. Oke. Terus rencananya bahkan yang EV itu nanti akan legal. Karena ketika orang beli langsung dapat SNK dan BPKB. Oh, jadi pokoknya udah aman perizinannya. Izinnya lagi on progress sekarang. Oke. Itu yang warna kuning di sana itu? Iya benar, yang kuning itu yang versi EV-nya. Oke. Nah, Black Pulse pasti pengen tahu banget nih Om, sebenarnya berapa sih total biaya pembangunan dari three wheelers yang di sini sama yang EV yang kuning di sana itu? Kalau orang mau pesen ya. Untuk harga yang basicnya dari mobil, kita starting di 225 juta. Sudah include dengan mobil donornya. Jadi orang udah terima bersih. Di luar nanti dari biaya untuk perubahan surat-surat bawaan mobilnya. Gitu. Jadi dengan 225 juta itu orang udah dapat unit three wheeler, tapi masih pakai dokumen kendaraan asli mobilnya, gitu. Dengan status pajaknya hidup. Kita juga kasih garansi untuk engine dan transmisinya itu 3 bulan, Ren. Kalau untuk yang EV, so far sampai sekarang hitungan kita nanti kalau semuanya memang ada orang yang mau beli, itu 350 juta on the road. Untuk harganya. Jadi orang dengan 350 juta sudah dapat 1 unit three wheeler EV, sudah lengkap dengan surat-suratnya. Wah, terus gitu Black Pulse, kalau kalian mau pesan three wheelers ini. Nah, pasti ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama Black Pulse nih Om. Gimana sih kalau mau pesan three wheelers ini, harus gimana dan kemana? Pesannya bisa ke WhatsApp atau bisa juga ke Instagram Studio Motor, @studio_motor. Untuk pemesanan via WhatsApp bisa ke 0812 1972 3968. Oke, boleh langsung dikontak aja Black Pulse yang tertarik sama three wheelers yang keren banget ini.
Oh ya, satu lagi nih Om. Tolong dong kasih tahu ke Black Pulse tips and trick gimana cara mengendarai dan merawat three-wheelers ini. Untuk mengendarai sebenarnya kalau tipsnya yang tadi yang sempat gue sebutin sebenarnya sama aja ya Ren ya, sama kita kayak bawa mobil pada umumnya. Cuman memang karena roda belakangnya satu pasti ada sedikit penyesuaian lah ya. Kalau ditanya limbung atau enggak, so far sih yang gue rasain sih nggak ada limbungnya. Cuman memang itu tadi, jadi memang kita harus adaptasi, apalagi medan jalan di Indonesia kan masih banyak tuh. Terus tiba-tiba kita nemuin ada lubang segala macem. Tapi nanti pelan-pelan terbiasa kok. Tapi overall nggak ada jauh beda lah ya sama kita bawa mobil pada umumnya sebenarnya. Cuman bedanya itu aja. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan, Ren. Bener dong. Iya, kalau panas nggak kehujanan, kalau hujan nggak kepanasan. Paling ya pokoknya sama aja lah sama kayak kita bawa mobil pada umumnya. Oke, tips merawatnya gimana Om? Ngerawatnya juga sama aja ya. Maksudnya kalau basicnya engine ya lu harus ganti oli rutin gitu kan. Terus ada proses juga nanti tune up segala macem. Ini kalau yang basicnya BBM ya, basic mobil. Sama aja kayak kita ngerawat mobil pada umumnya sih sebenarnya. Terus ada penggantian oli transmisi, oli mesin. Kalau gerak roda depan kan, jadi cuma oli transmisi, oli mesin. Terus filter oli, perawatan umum lah ya. Kalau untuk yang EV sebenarnya perawatannya hampir sama lah dengan kendaraan listrik lainnya. Gimana caranya kita ngerawat penggunaan baterainya, terus pada saat nanti kita ngecas setelah udah berapa persen segala macam. Nggak ada yang perlu ditakutin sih ya. Maksudnya dari sisi perawatan, karena memang basicnya, apalagi kalau untuk yang basicnya mobil, yang benar-benar mobil. Gitu. Jadi kalau misalnya Black Pulse ada yang punya nih terus ada yang rusak atau kenapa nggak ngerti, bisa dibawa ke sini aja kan Om? Bisa dibawa ke sini dan ketika orang beli kita juga pasti akan kasih tauin kok. Jadi kayak part kaki-kakinya tuh kayak bushing armnya pakai apa, ball jointnya pakai apa, terus terotnya pakai apa, kita akan kasih tauin kok. Jadi terus anytime semuanya Karen beli nih, terus ada ngerasa kok kaki-kakinya udah mulai agak bunyi ya gitu kan, terus dicek ke bengkel manapun sebenarnya. Itu udah tahu kok harus beli apa. Di online banyak. Banyak. Itu Black Pulse. Jadi jangan khawatir kalau kalian tertarik sama si ganteng three-wheelers ini. Jadi kesan gue pertama kali ngeliat three-wheelers ini tuh mobil, tapi keren banget. Dia tuh modern tapi klasik gitu. Gue nggak ngerti gimana ngejelasinnya, tapi ini keren banget. Orang-orang yang hobinya otomotif ini menarik banget buat jadi salah satu koleksi kalian. Kalian aja bisa lihat lampunya, terus bannya, sasisnya. Ini tuh unik banget, apalagi yang EV yang di belakang sana yang warna kuning itu udah keren banget. Kalian harus wajib cobain. Gue penasaran banget sih pengen nyobain naik ini. Mau cobain feels-nya kayak apa berada di atas ini, karena kayak ini kan jatuhnya kayak naik mobil tapi kayak naik motor juga ya, karena kita kena angin, kena panas, kena hujan, tapi ini keren banget gitu. Jadi ayo kita cobain. Hai guys, jadi sekarang gue mau nyobain naik three-wheelers. Yeay, excited banget. Yuk. Oke Black Pulse, seru banget obrolan gue sama Om Doni hari ini. Om Doni, thank you. Thank you Karen. Mobilnya atau three-wheelersnya ini keren banget. Kalian pokoknya kalau ada yang tertarik langsung hubungin Studio Motor ya Om ya. Tadi akun Instagramnya atau nomor WA-nya, pokoknya keren banget. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe YouTube-nya Black Experience.